Pansus Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kunjungan lapangan atau kunjungan kerja ke Desa Aiberi, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menyerap informasi dari masyarakat setempat di mana mata air itu berada dan mendapatkan atau menggali informasi bagaimana hubungan kerja antara masyarakat dengan para pengguna air sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Dalam kesempatan tersebut, Pansus ditemui oleh masyarakat yang diwakili oleh Haji Humaidi, Ketua Koperasi Wana Lestari kalau tidak salah namanya, yang ada di air terjun Benang Kelambu dan air terjun Benang Sukal di desa tersebut, di mana Haji Humaidi dan Haji Zainuddin sempat mengambil dokumen terkait dengan berbagai hal yang dibicarakan di dalam kunjungan kerja Pansus DPRD Provinsi NTB tersebut. Kalau Aiberi ini termasuk daerah hulu, di mana kalau Aiberi ini bisa kita katakan sumber kehidupan orang Lombok Tengah, khususnya Lombok Tengah, pada umumnya Lombok Timur, Lombok Barat, termasuk Mataram. Karena apa? Otak Sungai Kalibaba itu ada di wilayah Desa Aiberi ini. Benang Sokal, Benang Kelambu, Tibu Nangklok itu termasuk otak Sungai Kalibaba. Nah, jadinya apa yang disampaikan tadi sama Pak Marwi, kalau sungai ke atas itu dia kering sampai Rinjani. Nah, sepanjang pinggir hutan ini bisa kita katakan yang besar, sumber yang besar aja ratusan. Ya, yang di Aiberi dan dari Tibu Nangklok. Contoh Tibu Nangklok aja itu 3 jaringan PDAM di sana. 16 in, sama 14 in. Tibu Siseri itu tapi di luar kawasan, di tanah hak milik. Kalau yang di Siseri ini di dalam kawasan 20 in. Nah, terus Benang Stokal 16 in. Satu. Nah, jadinya kalau kita lihat kita perhatikan dari dulu mengenai antara hulu, tengah dan hilir, ada ketimpangan pembangunan kalau yang lihat. Sementara potensi kayak tadi apa yang disampaikan Pak Pansus, jadinya kita apa yang ditekankan hanya konservasi, pemeliharaan. Sementara pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan ini tidak pernah diperhatikan. Beda sekali antara masyarakat pinggir kawasan hutan sama masyarakat pinggir pantai. Kalau di kelautan ada teman saya di Awang itu, Pak Dewan, tiap tahun dapat jaring, dapat perahu, dapat apa semuanya itu. Bahkan dibikinkan BTN gratis di Awang itu. Kita di sini tidak pernah diperhatikan masyarakat pinggir kawasan hutan. Bagaimana kita meningkatkan ekonomi, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Nah, dengan adanya wisata alam Benang Sokal, Benang Kelambu ini, alhamdulillah kita kalau tidak salah kita bisa rekrut tenaga kerja di sini 300-an. Nah, 300-an dari ojek, guide, porter. Nah, namun dari Dinas Pariwisata juga Lombok Tengah ini mengklaim inilah itu, jadinya pernah saya bilang, mampu enggak pemerintah Lombok Tengah bisa menciptakan lapangan kerja 200 sekian orang dengan adanya izin dari Menteri ke Bupati. Di sana jelas ada jasa lingkungan sama jasa pemanfaatan air di sana. Nah, kalau kita lihat enggak sih kita mau antara selatan utara ini mau 50% pembangunan. Mungkin di selatan ini kan ya karena panorama alam termasuk motor GP semuanya, paling tidak lah ya 20%, 25% lah di utara untuk peningkatan ekonomi masyarakat pinggir kawasan hutan. Nah, ketika kayak tadi musim kemarau sumber air berkurang, nah,
yang disalahkan masyarakat kita di sini. Nah, ketika banyak ini masalah bencana atau itu karena itu sementara solusi jalan keluarnya ndak pernah diperhatikan apa sebenarnya masyarakat pinggir kawasan hutan itu. Kalau sebelum itu ada perhutanan sosial ini, hutan kemasyarakatan, bisa kita katakan sama sudah status masyarakat pinggir pantai sama pinggir kawasan hutan dengan kemiskinan. Sebelum ada hutan kemasyarakatan ini rata-rata dulu kan petani buruh tani dulu. Setelah adanya perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan, ya alhamdulillah sekarang agak meningkat pendapatan atau ekonomi masyarakat pinggir kawasan hutan. Nah, berkaitan dengan adanya mau ada rancangan peraturan daerah mengenai perlindungan sumber air. Memang dari dulu ini dari kabupaten dulu kebetulan karena apa yang saya sampaikan tadi, yang wilayah desa Aiberi ini merupakan titik Sungai Kalibaba, otak Sungai Kalibaba dan sebagai air baku dan air irigasi. Kalau otak Sungai Kalibaba ini sampai ke Rutus, Pak. Lewat Kopang itu sampai Pandan Duri. Terus Gebong itu naik sampai ke mengairi Lombok Barat. Kalau otak Sungai Kalibaba yang ini. Terus masuk sumber-sumber air. Sumber air ini untuk air bersihnya. Jadinya sejauh ini kan memang Bilari pernah saya paling tidak di sekitar sini kita bikin pembibitan, nanti masyarakat kalau mau nanam tinggal ngambil bibit dari sini bawa ke sana biar nggak didatangkan bibit dari Mataram atau dari mana, karena dari dulu kalau kita perlu bibit didatangkan dari Mataram jauh sampai sini kan akarnya putus, jadinya layu sia-sia nanam, sementara anggarannya besar. Nah, kalau pembibit dari sini kan begitu dicabut jarak berapa jam aja langsung ditanam, ya langsung hidup. Nah, jadinya kalau memang mau bikin semacam peraturan daerah mengenai perlindungan sumber air, memang kita dilema kita di sini. Apa yang disampaikan tadi, bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun kalau di luar kawasan, itu kan negara juga melindungi hak-hak warga negara. Jadinya menurut Tiang, alangkah baiknya kalau ya konservasinya aja mengenai Ampure ini tinggi mengenai peraturan daerah kan Undang-Undang Nomor 4 tahun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang SDA, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 kan sudah diatur di sana mengenai sumber daya air. Namun kalau memang kurang konservasinya diatur di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 itu tentang SDA mungkin ada tambah-tambahan. Namun menurut saya Ampure gitu. Jadinya ke depan ini bagaimana bisa meningkatkan ekonomi masyarakat pinggir kawasan hutan. Karena di sini semua bisa masuk di sektornya di sini, bisa pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan. Sejauh ini kan kalau perikanan, Dinas Perikanan Lombok Tengah atau provinsi kan nggak pernah ada anggaran ke masyarakat yang banyak punya sumber air di sini. Selalu anggaran itu ke masyarakat pinggir pantai. Nelayan. Sementara kita di siti mau minta bibit ikan aja susah minta ampun. Berapa proposal apalagi mau minta pembuatan kolam atau apa. Sebenarnya harusnya pokoknya dialihkan ke sini tuh. Memang itu yang saya mau suarakan. Ya. Dalam arti ini baru kita ini. Biar paling tidak kalau sudah ada imbal baliknya
atas apa namanya dalam arti ini kita pelihara sumber air atas masyarakat seperti apa yang Mami sampaikan tadi. Mungkin peternak atau perikanan, mungkin bibit titik atau bibit ikan atau apa itu biar untuk meningkatkan masyarakat pinggir kawasan hutan. Sementara itu dulu kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.